akan menjelaskan mengenai gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Nah, seperti apa faktor yang mempengaruhi dan apa saja dampak dari gejala sosial dalam masyarakat multikultural? Yuk, kita simak pembahasannya. Nah, teman-teman, hal yang paling utama yang harus kita ketahui terlebih dahulu yaitu pengertian dari gejala sosial dan masyarakat multikultural. Nah, gejala sosial adalah fenomena atau peristiwa yang terjadi di masyarakat akibat interaksi sosial antar individu atau kelompok. Nah, teman-teman, masyarakat multikultural itu sendiri adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda. Nah, tetapi tetap hidup berdampingan dalam suatu wilayah. Nah, keberagaman ini bisa menjadi kekuatan, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan sosial. Jadi, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Nah, faktor yang pertama yaitu perbedaan nilai budaya dan identitas. Nah, perbedaan budaya seringkali dipandang sebagai hambatan, padahal bisa menjadi kekayaan sosial. Namun, ketika ada dominasi budaya tertentu, kelompok lain merasa identitasnya terancam dan memicu konflik. Nah, contohnya, politik asimilasi yang memaksa kelompok minoritas untuk meninggalkan budayanya demi menyatu dengan mayoritas. Faktor yang kedua yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi. Nah, jika distribusi sumber daya tidak adil, kelompok tertentu akan merasa tertindas. Nah, perbedaan kesempatan kerja dan pendidikan antar kelompok bisa memicu kecemburuan sosial dan memperparah segregasi sosial. Contohnya, getoisasi, di mana kelompok miskin dari ras atau etnis tertentu tinggal di daerah yang tertinggal secara ekonomi, memperburuk marginalisasi mereka. Faktor yang ketiga yaitu kebijakan dan regulasi pemerintah. Nah, pemerintah yang tidak netral dalam kebijakan sosial bisa memperparah ketidakadilan. Regulasi yang membatasi hak kelompok minoritas dapat memperburuk prasangka dan diskriminasi. Contohnya, diskriminasi struktural dalam kebijakan publik seperti akses terbatas ke pendidikan bagi kelompok tertentu. Faktor yang keempat yaitu pengaruh media dan teknologi. Nah, media dapat memperkuat stereotip melalui pemberitaan yang bias. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial dapat mempercepat polarisasi dan konflik sosial. Contohnya, penyebaran propaganda politik yang memanfaatkan identitas rasial atau agama untuk memperkuat perpecahan. Faktor yang kelima atau yang terakhir yaitu peran pendidikan dalam multikulturalisme. Nah, kurikulum pendidikan yang tidak inklusif dapat menciptakan bias terhadap kelompok tertentu. Nah, pendidikan yang hanya menonjolkan budaya mayoritas tanpa mengajarkan keberagaman justru melanggengkan prasangka. Nah, contohnya, sejarah yang diajarkan dari sudut pandang mayoritas tanpa menggambarkan kontribusi kelompok lain. Lalu, seperti apa dampak dari gejala sosial dalam masyarakat multikultural? Nah, teman-teman, dampak dari gejala sosial dalam masyarakat multikultural dapat bervariasi dari yang bersifat membangun hingga merusak kohesi sosial. Oleh karena itu, saya akan memberikan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif dari gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif yang pertama yaitu peningkatan toleransi dan pemahaman antar budaya. Jika dikelola dengan baik, masyarakat multikultural dapat lebih terbuka terhadap perbedaan. Namun, ini hanya terjadi jika ada upaya edukasi dan dialog lintas budaya yang efektif. Dampak positif yang kedua yaitu inovasi dan perkembangan sosial. Nah, keberagaman menciptakan ide-ide baru dalam seni, teknologi, bisnis, dan lain-lain. Namun, jika ada polarisasi sosial yang tajam, maka kolaborasi dan inovasi bisa terhambat. Dampak positif yang ketiga atau yang terakhir yaitu keharmonisan sosial melalui akulturasi. Nah, budaya yang saling berinteraksi bisa melahirkan bentuk budaya baru yang lebih inklusif. Namun, dalam beberapa kasus, akulturasi bisa berujung pada hilangnya identitas asli kelompok tertentu.
Yang berikutnya ada dampak negatif. Nah, dampak negatif yang pertama yaitu konflik dan polarisasi sosial. Nah, jika perbedaan identitas terlalu dieksploitasi, bisa muncul perpecahan tajam dalam masyarakat. Contohnya, negara yang gagal mengolah keberagaman seringkali mengalami perang saudara atau kerusuhan etnis. Dampak negatif yang kedua yaitu meningkatnya diskriminasi dan marginalisasi. Nah, ketimpangan ekonomi dan sosial bisa semakin dalam jika kelompok minoritas terus dikucilkan. Nah, contohnya diskriminasi sistematik yang membuat kelompok tertentu sulit mendapatkan akses ke pekerjaan dan pendidikan. Dampak negatif yang terakhir yaitu radikalisasi dan ekstremisme. Nah, ketidakpuasan sosial akibat diskriminasi dapat mendorong individu atau kelompok untuk bergabung dengan gerakan radikal. Contohnya, munculnya organisasi ekstrim yang berusaha melawan ketidakadilan dengan cara kekerasan. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa masyarakat multikultural membawa banyak tantangan dan peluang. Jika dikelola dengan baik, perbedaan dapat menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial. Namun, jika terjadi ketimpangan dan diskriminasi, maka gejala sosial seperti konflik, polarisasi, dan marginalisasi akan semakin parah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam kebijakan sosial, pendidikan, serta regulasi media untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. Oke teman-teman, sekian saja video penjelasan saya. Semoga teman-teman menyukai penjelasan saya dan dapat memahami penjelasan saya juga. Terima kasih.